CPN Satu Bekasi Jalan, Bapak Ibu guru yang berbahagia, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti program bergerak selama 2 bulan pertama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, saya mengikuti dari awal apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian masukan dari Bapak Ibu guru semua. Insya Allah nanti ada solusi atau pemecahan masalahnya dengan adanya budaya positif di sekolah. Jadi
Saya selama 2 bulan pelajari apa itu dari arti pendidikan Mutia Jariwantoro, kemudian sampai pada bagaimana penerapannya di sekolah untuk budaya positif di sekolah. Untuk budaya positif di sekolah, apa sih budaya positif di sekolah itu? Sebenarnya hanya teorinya. Kenyataannya apa untuk budaya positif? Kita sudah menerapkan IKM, ya, kurikulum merdeka di kelas 7. Kemudian wujudnya bagaimana? Nanti selama ini kita masih kurikulum merdeka, hanya tahu kurikulum merdeka itu memerdekakan dalam belajar. Ternyata kurikulum merdeka di sini bukan hanya pembelajarannya Bapak Ibu, tetapi juga adanya nilai-nilai yang harus tertanam di peserta didik, yaitu memerdekakan siswa. Memerdekakan siswa, kemudian termasuk dalam peraturan-peraturan. Kalau dulu kita ada istilah peraturan sekolah atau tata tertib. Kalau di kurikulum merdeka itu sudah berubah menjadi kesepakatan. Ya, jadi istilah kalau peraturan itu kan ada hukuman, ada sanksi. Di sini sudah berubah menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini dimulai dari kesepakatan apel waktu pembelajaran berlangsung, kemudian kesepakatan dari wali kelas untuk kesepakatan dalam kelas, baru ada kesepakatan sekolah. Kesepakatan ini nama lainnya yaitu keyakinan sekolah. Dan positif dapat mengembangkan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam restitusi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau selama ini saya sudah merasa saya sudah terangkan anak, saya sudah tegaskan anak, ternyata itu juga belum tentu menghasilkan untuk anak. Dengan ketegasan, dengan keteguhan hubungan anak itu hanya menyebabkan efek jerah dalam waktu dekat. Nah, dengan langkah restitusi ini diharapkan kita menghasilkan efek jerah itu dalam jangka waktu yang panjang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pendekatan kepada siswa. Menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah jika anak ada yang melanggar, contohnya misalnya perkelahian atau terlambat datang sekolah. Kemarin ada perkelahian yang terjadi antar siswa, itu kita tidak boleh langsung menghukum siswa. Siapa yang berkelahi kemudian kita memberikan hukuman. Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi hal ini? Yaitu dengan cara pendekatan. Anak-anak dipanggil, kemudian kita tanya apa masalahnya, kemudian ditelusuri semuanya. Kita tidak boleh menyalahkan siswa. Jadi kita menyelesaikan permasalahan dengan cara menyentuh hati siswa. Bagaimana cara menyentuh hati siswa? Kita tanyakan dulu apa permasalahannya. Setelah itu anak-anak diajar untuk berpikir. Semua manusia tidak luput dari salah. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak juga tidak serta-merta mereka berbuat kesalahan tanpa alasan. Pasti anak itu berbuat kesalahan karena punya alasan sendiri. Contohnya kemarin kalau perkelahian, apa yang membuat mereka itu berkelahi? Itu hanya karena kesenangannya. Dia lebih senang kalau rasanya menang, ternyata kalah. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kita ikuti cara berpikir siswa. Kita tanyakan kepada siswa, boleh kamu mau menang, tetapi bukan dengan cara berkelahi seperti itu. Menstabilkan identitas di sini, jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak-anak. Sehingga anak-anak kalau kita langsung menegur, langsung menyalahkan, anak-anak itu kan cenderung minder nantinya. Kembali ke kelas dalam keadaan seolah-olah dia sudah berbuat salah yang besar. Akhirnya apa? Dia menjadi pendiam. Yang semula dia pendiam, hanya menjadi pendiam. Itu bukan solusi yang tepat untuk anak-anak.
Kalau seperti itu nanti anak-anak otomatis, saya yakin kalau anak-anak yang buat peraturan sendiri, insya Allah anak-anak tidak akan melanggar apa yang dia katakan. Tentunya dengan tuntunan dari Bapak Ibu guru sekalian. Ini suaranya tidak jelas ya. Sebenarnya ini adalah contoh bagaimana cara menangani siswa yang berkelahi tanpa memberikan hukuman, tapi dengan menyadarkan anak-anak akan kesalahannya, kemudian diajak berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Insya Allah anak-anak itu Bu ya, dengan kerasnya hatinya anak-anak, kita bisa dengan menyentuh hatinya. Senak-anakannya anak-anak itu hanya butuh perhatian saya. Hanya butuh perhatian, kecuali kenakalannya sudah melebihi batas seperti narkoba, miras. Kalau di sekolah ini kan anak-anak hanya kenakalannya usil ke temannya, kemudian pelajaran di meja, itu hanya butuh perhatian dari kita semua. Kalau anak sudah melanggar kemudian kita hukum dengan keras, itu hanya menyebabkan efek jera dalam waktu dekat. Kalau kita sentuh hatinya, anak-anak diminta untuk memberikan solusinya sendiri, untuk permasalahannya sendiri, insya Allah itu akan lebih bermanfaat, akan lebih lama efeknya daripada dengan memberikan hukuman kepada siswa. Saya hanya menyampaikan tentang budaya positif ini terkait dengan permasalahan siswa yang ada di sekolah kita ini. Saya juga miris melihat keadaan siswa di mana kedisiplinan siswa sudah mulai menurun, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin karena adanya yang melibatkan siswa. Jadi misalnya kegiatan awal Bapak Guru mengajar, diawali dengan kesepakatan boleh misalnya anak-anak tidak boleh merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, kami dari guru SMP 1 Tegal Jualan. Bu Siti hari ini menyampaikan terima kasih karena sudah diberikan informasi tentang budaya positif sekolah. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Kita tetap mendukung supaya sekolah lebih menjadi maju dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena belajarnya itu tidak terpaksa, silakan kalian usulkan kesepakatan kelas nanti selama pembelajaran bagaimana. Ini yang sudah mesti ditulis tertib selama proses belajar mengajar berlangsung. Bersedia tidak? Ya. Hanya tertib itu kalau saya minta dasar rame, jangan tulis sendiri ya. Kemudian aktif dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Siap? Ya. Apa lagi yang mau ditambahkan? Mungkin
melanggar kesepakatan kelas. Di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Yang pasti kalian sudah melanggar ya kesepakatan yang ada di sekolah. Memang tidak ada manusia yang sempurna, semuanya punya salah. Tapi anak-anak ya harus tahu, kalian harus bisa menyadari kesalahan kalian sendiri, hidup rukun. Kemudian tadi bagaimana? Romi langsung dipukul ada sama? Iya, langsung dipukul. Langsung dipukul. Yang lain kenapa? Ada pengertian anak dari iya. Kalian hanya tidak terima saja kan? Iya. Berarti dari sini sudah kelihatan. Hanya karena perbedaan, apapun perbedaannya, ya tetaplah kalian hidup rukun. Untuk selanjutnya, bagaimana solusinya supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini? Harus bagaimana? Meminta maaf ke Romi ya. Terus apa lagi? Kita minta maaf supaya kesepakatan kelas kita tetap dipatuhi. Bagaimana caranya? Tidak mengulanginya lagi. Latif sudah menerima kesalahannya. Romi bagaimana? Bisa memaafkan Latif? Bisa ya? Tidak ada dendam lagi ya? Di antara kalian yang ikut-ikutan juga ya, nggak usah diperpanjang lagi. Kemudian selanjutnya Ibu tetap akan mencatat pelanggarannya, tetapi Ibu sudah maafkan. Nanti saya sampaikan ke sekolah-sekolah kalau sudah tidak ada pengusahaan lagi. Jangan diulangi lagi karena tindakan ini adalah tindakan yang salah. Selanjutnya silakan kalian bersalaman supaya sudah tidak ada dendam di antara kalian. Semuanya bersalaman. Daya lain kali tolong dijaga emosinya. Hanya satu kok masalahnya kalian itu apa? Emosi ya. Iya mau, Bob. That's without Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ratna datang terlambat kan ya? Ya, Kenapa? Apa Ratna tahu kesalahannya apa? datang terlambat ke sekolah. Sudah tahu kesepakatan sekolah kelas kan? Sudah. Kenapa Ratna datang terlambat? Malam tadi tidurnya terlalu larut, Bu. Suka Kenapa? bermain HP, tidak ingat waktu. Memang iya, kita memang sering membuat kesalahan, termasuk Ratna juga membuat kesalahan karena terlambat. Tapi namanya manusia juga tidak ada yang sempurna. Jadi tidak apa-apa terlambat, tapi harusnya Ratna tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian bagaimana Ratna tadi malam terlambat main HP terus? Ya, Apa orang tua tidak mengingatkan? saya bermain itu sambil ngumpet dari orang tua, Bu. Nah, itu dari orang tua ya. Akhirnya kan bangunnya kesiangan. Ya. Untuk selanjutnya bagaimana solusinya supaya tidak terlambat lagi? Saya tidak akan bermain HP lagi larut malam dan juga mau membukan alarm. Kalau alarmnya tidak mempan, saya minta tolong kakak untuk bangunkan saya. Di rumah ada siapa saja? Ada kakak, ibu, sama bapak. Itu solusinya dari Ratna sendiri ya, Iya. bahwa nanti akan minta tolong kakak atau ibu untuk membangunkan supaya tidak terlambat lagi. Nah, untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat tidak boleh dilanggar lagi ya Nak ya. Iya. Ya, terima kasih, itu saja. Saya harap nanti Ratna sudah sekali ini saja sudah terlambat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Atika dari kelas 7C SMPN Negeri 1 Tegal. Dengan cara restitusi yang disampaikan oleh Bu Siti itu sudah baik dan tepat, sehingga saya bisa mengetahui kesalahan apa yang saya buat dengan melakukan langkah-langkah restitusi tersebut. Dengan begitu
dengan begitu saya tahu salah dan saya dapat menemukan solusi apa yang saya lakukan kesalahan dari tadi. Dari tadi ini, Bu. Saya berjanji itu. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungguh, saya mencintai negeri ini. Welcome to Indonesia. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu, tegarlah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang terindah. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, go on. Don't waste your time. Raise the energy of shine. Saluran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hitam putih keriting lurus berbeda-beda, tapi tetap satu juga, berdamai suku dan agama. Let's shout Indonesia in the world, we are living under the same. The salam so let's be a part of this nation under one flag, the red one Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begitu. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Hei kawan, pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar berterang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang.